Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai anak itu umurnya bermacam-macam. Yang namanya anak sampai kapanpun dia tetap anak. Bahkan orang yang sudah berumah tangga pun juga bisa dilihat sebagai seorang anak. Itu yang juga pernah diingatkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Ingat, anak itu bukan hanya yang kecil, yang sudah besar pun juga masih sebagai anak. Lalu bagaimana sikap terhadap anak? Yang ada di dalam Injil tadi menyadarkan kita, ada 2 sosok yang sama-sama bersikap terhadap anak, tetapi sikapnya itu berbeda. Yang satu Yusuf, yang lain itu Herodes. Yusuf itu melindungi, memberi keselamatan terhadap anak, sementara Herodes sebaliknya, dia justru membunuh. Anak itu dihadapkan pada ancaman. Umur berapapun yang namanya anak juga tidak lepas dari sebuah ancaman. Orang yang sudah berkeluarga, anak yang sudah berumah tangga, itu juga tidak luput dari ancaman. Maka bacaan tadi menyadarkan kepada kita supaya kita itu sungguh-sungguh merenungkan mengenai ancaman yang dihadapi oleh anak sekarang ini. Ancaman yang dihadapi oleh anak yang masih kecil apa? Ancaman yang dihadapi oleh anak yang sudah berumah tangga, yang sudah berkeluarga apa? Dan anak bagaimanapun juga masih membutuhkan bantuan dari yang lain. Termasuk di dalamnya kalau kita bicara mengenai anak yang sudah berumah tangga, itu juga tidak luput, itu juga masih butuh bantuan dari orang lain. Kita terinspirasi oleh yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu menyelamatkan Yesus karena dia melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan itu penyelamat. Ketika yang disabdakan didengar dan kemudian dilaksanakan, itulah yang akhirnya menuntun, sehingga
anak yang bersama Yusuf diselamatkan. Inilah cara, inilah resep yang tentu saja juga berguna untuk zaman ini bahkan kapanpun. Inilah caranya kalau menyelamatkan. Harus ada waktu untuk merenung, untuk mendengar Tuhan berkata apa, supaya saya bisa berperan membantu menyelamatkan anak berapapun usia anak. Di paroki kita anak bermacam-macam. Ada yang masih kecil, ada yang remaja, ada yang usia OMK, ada juga yang sudah berkeluarga. Semua adalah anak. Semoga Natal ini juga membuat kita bersyukur karena kita pun seperti apa adanya digunakan oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan Tuhan, melahirkan keselamatan tak terkecuali untuk anak-anak berapapun usia mereka. Tuhan memberkati. Selamatkan anak-anak dari HP. Selamatkan anak-anak dari HP. Selamatkan anak-anak dari HP. Selamatkan anak-anak dari HP.